Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di cerita horor. Pada episode kali ini, saya akan membawakan sebuah cerita tentang hantu janin aborsi. Diangkat dari tweet yang dituliskan oleh @penulismalam94. Untuk kalian yang mau membaca tweetnya, nanti akan ada di link deskripsi. Dan tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Setelah melewati kurang lebih 1 tahun setelah aku ngekos di daerah Teluk Gong, akhirnya aku memutuskan untuk pindah kos-kosan di daerah Gajah Mada, Jakarta Pusat. Hal itu memang telah aku persiapkan dari jauh-jauh hari, mengingat waktu kerjaku yang semakin lama semakin tidak beraturan pembagian waktu shiftnya. Jarak yang menurutku lumayan jauh antara kosku yang lama dan tempatku bekerja, dan karena menghindari hal yang tidak diinginkan saat aku pulang malam, membuat aku memilih untuk stay in the kos di tempatnya Amel, namun berbeda kamar. Di hari Selasa, aku sengaja mengambil shift pagi dan pulang sekitar pukul 4 sore, dan aku segera mengemas barang-barangku untuk pindahan dibantu sahabatku Amel, yang memang kebetulan saat itu ia sedang tidak bekerja. Singkat cerita, sekitar pukul 8 malam, aku baru selesai pindahan dan berbenah kamar yang tepat di sebelah kamar Amel. Di sela-sela waktuku beristirahat, karena sudah lelah bersih-bersih kamar dan memindahkan barang, Amel kemudian membuka sebuah percakapan. Gue kan udah bantuin lo pindahan nih, sekarang gantian gue mau curhat ya. Gue bingung mau cerita ke siapa lagi, ya selain sama lo, ucapnya sembari menyulut sebatang rokok. Aku dengan cepat menjawab ucapannya dengan pertanyaanku, lo mau curhat tentang apaan emang? Apa tentang Jordi? Amel langsung mengangguk dan meniupkan asap rokok yang telah ia hisap dalam-dalam. Tapi ini beda case kok Fit, gue bukan mau ceritain si Jordinya. Gue mau jujur dulu ya sebelumnya sama lo. Kalau gue itu pernah ngeaborsi kandungan pas sama si Jordi. Nah sekarang gue baru ngeh pas udah jalan keempat gue kok nggak datang bulan. Pengakuan dari Amel sontak saja membuatku menganga. Seriusan lo? Lagian gue heran deh sama lo. Kalau lo bunting kenapa nggak jadi merit aja sih sama si Jordi? Kan kemarin lo bilang sempat direstuin. Jawabku agak memburu. Ya jelas karena perangainya Jordi lah yang kasar, buat gue tuh trauma, dan ya nggak yakin aja sama dia. Dan kemarin itu juga hubungan gue sama dia belum direstuin juga sih. Akhirnya kita berdua sepakat buat ngegugurin kandungan kita gitu di salah satu klinik ilegal khusus aborsi. Nah sekarang gue stres ini, gue udah positif hamil lagi dong Fit. Mana si Jordi juga masih belum stabil kondisinya. Dan pas gue cek ke klinik aborsi ilegal dulu, ternyata udah gak beroperasi lagi. Duh asli deh, gue beneran stres Fit. Aku menyarankan Amel untuk ia lebih baik menikah dengan Jordi dan tidak menambah dosa menggugurkan kandungan lagi. Apalagi Amel sudah melakukan tindak aborsi sebelumnya. Pasti itu sangat berpengaruh terhadap kesehatan Amel sendiri. Entah bagaimanapun aku memberi masukan yang baik kepada Amel, ia tetap saja bersikukuh untuk menggugurkan kandungannya tersebut. Terserah lo deh ya, kalau lo emang mau begitu. Cuma gue gak akan mau anterin lo ya ke tempat aborsi gituan. Ucapku agak kesal. Amel tidak berucap apa-apa. Tatapannya kosong dan tak hentinya menghisap rokok mil miliknya. Keesokan harinya sekitar pukul 3 sore, saat aku mau bersiap-siap pulang dari shift pagi, handphoneku berdering. Lalu aku melihat Amel di layar ponsel. Di seberang sana, ku dengar suara Amel yang merintih-rintih meminta pertolongan. Fit, tolongin Fit. Gue lemes banget sekarang, gue pendarahan di kos. Mendengar hal itu, segera aku meninggalkan tempat kerjaku dan menuju ke tempat Amel. Baru saja aku membuka pintu kamarnya, tercium bau amis darah dan banyaknya darah yang berceceran di lantai. Aku menjerit-jerit meminta tolong Mas Januari, si penjaga kosan, untuk membopong tubuh Amel dan segera menghentikan bajai yang kebetulan saat itu lewat.
Di dalam kendaraan roda 3 itu, aku berkali-kali menggoyangkan tubuh Amel yang sudah dingin dan putih pucat. Sesampainya di rumah sakit, dengan sigap perawat dan dokter IGD langsung memberi pertolongan pertama untuk Amel. Beruntung saja Amel yang terlalu banyak mengeluarkan darah dan perlu donor darah yang bergolongan darah A+. Kebetulan sama dengan golongan darah yang kumiliki, hingga ia tidak perlu menunggu lama mencari transfusi darah. Dokter pun sempat berbicara denganku jika telat sebentar saja dibawa ke rumah sakit, mungkin nyawanya sudah tidak tertolong. Namun naas bayi yang dikandungnya sudah tidak bisa terselamatkan. Di dalam hatiku sebenarnya ada rasa kesal yang berkecamuk. Duh, bego banget sih Amel. Udah gue bilangin masih juga batu itu orang. Umpatku berkali-kali. Aku mencoba menelepon bibi dan keluarga Amel yang kebetulan sempat aku simpan di kontak ponselku. Aku memberitahukan keadaan Amel di Jakarta. Setelah ku mendengar mereka akan bergegas untuk segera ke Jakarta, dan ketika Amel telah sadar, langsung saja aku pamit pulang ke kosan. Amel yang masih lemah keadaannya hanya mengangguk dan menitikkan air mata. Ia berkali-kali meminta maaf karena telah banyak merepotkanku. Tak terasa waktu aku menunggui Amel di rumah sakit, saat kulihat jam di tanganku sudah pukul 10:30 malam. Karena sudah larut malam, segera saja aku memesan ojek online supaya cepat sampai di kos. Tetapi baru saja aku menaiki ojek tersebut, ada bau anjir darah yang menyengat di penciumanku sampai aku sempat mau muntah. Mbak enggak apa-apa? Tanya si sopir ojek online. Enggak mas, enggak apa-apa, mungkin saya masuk angin, jawabku berbohong. Si driver ojek itu kemudian melanjutkan kendaraannya, dan tiba-tiba pandanganku melihat ke sebuah pohon besar. Saat aku menoleh ke arah pohon itu, aku melihat sekelabatan bayangan putih yang bersembunyi di balik pohon. Setelah ku amati dalam-dalam, ternyata yang aku lihat adalah sesosok kuntilanak yang sedang membawa seperti bayi. Namun tubuh bayi tersebut hancur dan berdarah-darah. Seketika langsung aku memeluk tukang ojek tersebut kuat-kuat. Enggak apa-apalah menang banyak tukang ojeknya gue peluk daripada gue semaput di motor, gumamku dalam hati. Setibanya di pintu gerbang kos, aku yang sudah kalang kabut ketakutan melihat sosok menyeramkan, segera berlari menuju kamarku di lantai 2. Tetapi sialnya, pintu itu terkunci dan tak kutemukan kunci kos di tasku. Aduh, kunci kos gue pasti ketinggalan di tempat kerja karena tadi gue buru-buru balik. Umpatku kesal. Aku kembali menanyakan kepada Mas Januri. Barangkali ia memiliki kunci cadangan dari kamar kosku. Tetapi tidak ada. Karena aku sudah benar-benar lelah, aku terlintas pikiran untuk menginap semalam di kamar Amel yang tidak terkunci. Pintu Amel kubuka. Baru setengahnya saja terbuka, aku disambut dengan bau anjir darah. Dan saat ku menyalakan saklar lampu, kulihat samar-samar siluet wanita sedang menjelati darah yang tercacar dengan lidahnya menjulur panjang. Wanita itu kemudian berdiri tepat di hadapanku. Dan ya, aku ingat dia adalah kuntilanak yang aku lihat saat di jalan tadi. Beberapa detik rasanya tubuh ini mematung melihat penampakan menyeramkan itu. Hingga ketika sosok kuntilanak menghilang dan aku langsung membaca-baca doa sebisaku. Enggak, pasti itu gue lagi halu. Seketika aku menyanyikan backsound Doraemon untuk menghilangkan rasa takutku. Aku sadar jika aku takut, maka setan-setan malah semakin senang menggoda aku. Oke Fitri, lo kuat dan berani. Ayo, sekarang bersih-bersih darah dulu yang berceceran, terus tinggal mandi dan tidur. Cerocosku kemudian agar suasana di dalam kamar kos tidak terlalu hening. Aku sempat memutar lagu yang ada di YouTube sembari mengepel lantai. Saat posisi tubuhku sedang agak membungkuk untuk mengepel lantai yang berada di bawah kolong tempat tidur, otomatis pandanganku melihat ke dalam kolong kasur tersebut. Dan kulihat ada seorang anak kecil berkepala botak yang terlihat tubuhnya basah kuyup sedang tertelungkup. Aku yang sudah tidak bisa menahan rasa takut, hanya bisa menjerit dengan satu tarikan nafas.
hingga berhasil membuat orang-orang di kos berlari keluar. Mbak kenapa? Tanya mereka keheranan. Aku hanya menangis dan menunjuk ke arah dalam kolong tempat tidur. Salah seorang dari antara mereka mengecek ke dalam kolong dan tidak ditemukan apa yang baru saja kulihat. Malahan hanya seekor kecoa yang sudah mati dan mengering. Duh mbak, kalau takut kecoa nggak perlu sampai lebay teriaknya. Kita sampai kebangun dikirain ada apaan, jawab penghuni kos perempuan dengan ketus, yang kamarnya tepat bersebelahan dengan kamar Amel. Maaf, tapi yang saya lihat bukan bangkai jenazah kecoa, Kak. Tadi saya lihat. Belum selesai aku menjelaskan, mereka semua perlahan membubarkan diri berlalu ke kamar kosnya masing-masing. Aku hanya terduduk malu di kamar Amel. Kulihat sekeliling kamar, memang seperti tidak terjadi apapun. Gue hari ini kenapa sih kok jadi kayak orang kurang gini? Mungkin gue cuma kecapean kali, karena seharian kerja terus lanjut temenin Amel di FS. Batinku sambil menyulut sebatang rokok sebelum mandi. Samar-samar, kini terdengar suara tertawa anak kecil di kamar mandi Amel sambil bermain air. Ampun dek, ampun, mbak capek dek. Kasih nafas dikit dek, ucapku kemudian sambil mengubah lagu yang ada di YouTube menjadi ceramah tausiah Aakim. Nafasku kian memburu saat masih saja jelas ku dengar suara tertawa anak kecil itu bermain di kamar mandi. Sebelum gue cek kamar mandi, gue kencengin dulu deh nih tausiahnya Aakim, biar otak sama hati gue tenang. Ingat Fit, jangan takut sama setan, pokoknya jangan. Ucapku kemudian berbicara tidak jelas untuk menghibur diri sendiri karena sudah benar-benar panik. Saat perlahan-lahan ku berjalan mengendap kamar mandi dan membuka pintu, ternyata kosong. Tanpa pikir panjang, aku langsung saja merebahkan diriku dan berlindung di bawah selimut. Sekitar 15 menit berada di bawah selimut, tiba-tiba ada perasaan yang aneh. Duh, pengap gini lama-lama di bawah selimut. Mana agak-agak bau kecut, pasti karena efek gue belum mandi nih. Gerutuku sambil membuka kembali selimut yang dari tadi aku kerubungi. Sesekali aku memberanikan diri celingak-celinguk kiri kanan untuk memastikan keadaan aman dari semua penampakan. Kayaknya aman nih kalau gue mandi. Gak kuat risih gini badan lengket, ucapku membatin. Bak seperti mereka bisa mendengar apa yang sedang aku pikirkan. Sekelebatan bayangan anak kecil berlari di hadapanku dan menembus tembok. Mungkin karena aku yang sudah dibuat kesal dan capek yang melebihi rasa takutku, aku akhirnya beranjak ke kamar mandi dan segera mandi. Sesudah aku mandi, kulihat ada beberapa chat dari sahabatku Amel. Ia menanyakan apa aku sudah tidur atau belum. Daripada aku membalas chatnya, aku memutuskan untuk langsung menelepon balik Amel. Ya, pikirku sekalian aku menanyakan kabar Amel. Amel berkata jika dirinya masih agak terasa lemas, namun matanya enggan terpejam. Di sela-sela pembicaraanku dengan Amel, aku tiba-tiba mendengar ada suara sayup-sayup anak kecil yang lirih memanggil-manggil kata mama dengan lirih. Kok gue dengar suara anak kecil ya Mel? Di kamar lo gak ada anak kecil kan? Tanyaku kepada Amel. Amel langsung membantah pertanyaanku. Ia berkata jika di kamarnya hanya ia dan seorang ibu-ibu berusia sekitar 40 tahun yang sedang dirawat. Aku pun tidak ingin meneruskan kembali pertanyaanku tentang anak kecil itu. Aku berusaha untuk berpikir jika itu hanya salah dengar saja. Entah berapa lama aku berbincang dengan Amel, sampai akhirnya aku tertidur. Di dalam tidurku, kini aku bermimpi bertemu dengan dua orang anak. Yang pertama kira-kira anak laki-laki berusia 6 tahun, dan ia menggendong bayi yang lucu berjenis kelamin perempuan. Anak kecil itu tidak berucap kata apa-apa selain kata, "Tolong mama." Saat ku peluk tubuhnya, ternyata sekucur tubuhnya dingin dan basah. Terakhir si anak laki-laki itu memegang erat tangan kananku dan wajahnya seolah memelas dan berkata, "Tolong mama." Seketika aku terhenyak dari mimpi, dan saat kulihat sudah pukul 10 siang. Untungnya hari itu adalah hari off-ku,
Hampir saja aku dibuat jantungan karena merasa sudah sangat terlambat untuk pergi ke tempat kerja. Aku kemudian berpikiran untuk menjenguk Amel di rumah sakit dan membawakan makanan. Sehabis itu, aku akan kembali ke tempat kerja untuk mengambil kunci kosku yang ketinggalan di sana. Sesampainya di rumah sakit, aku melihat ada raut bahagia di wajah Amel karena aku menyempatkan diri untuk menemaninya. Seperti biasa, obrolan basa-basi kami dimulai. Sampai pada akhirnya, aku menanyakan sesuatu pada Amel. Mel, lo jujur sama gue, lo sebenarnya udah berapa kali sih aborsi? Mendengar hal itu, ia agak terhenyak. Ia diam seketika dan menggelengkan kepalanya. Tetapi aku yang belum menyerah kemudian terus mengejar Amel untuk berkata jujur. Oke, gue jujur sama lo sekarang, jawab Amel agak sedikit membentak. Total gue aborsi udah ada 3 kali sama yang terakhir ini. Awalnya sekitar 7 atau 6 tahun lalu, gue lupa Fit. Yang jelas waktu itu gue bunting karena diperkosa sama teman-teman cowok gue. Gue yang malu akhirnya mutusin buat ngegugurin kandungan pas sekitar 3 bulan. Yang kedua sama Jordi itu 3 atau 2 tahun lalu, kurang lebihnya gue lupa. Pokoknya pas jalan 4 bulan usia kandungan gue. Nah, yang ketiga ini mungkin sekitar 2 bulanan deh. Terus sekarang lo mau ngehakimin gue Fit? Tanyanya agak sedikit ngegas. Santai dong, gue kan cuma nanya. Lagian gue gak berhak ngehakimin semua kesalahan lo, gue bukan Tuhan. Lalu aku menceritakan kejadian semalam yang janggal aku alami kepada Amel. Terserah sih lo mau percaya apa enggak, cuma kemarin gue itu kayak diganggu sama hantu anak kecil dan penampakan kuntilanak. Yang anak kecil ada di bawah kolam tempat tidur lo, terus sampai ke bawah mimpi deh. Mendengar semua cerita lengkapku tentang hantu anak kecil itu, Amel tiba-tiba terisak tangis. Ia berkata jika sebenarnya sering merasa diteror dengan hantu janin aborsi. Namun ia mencoba untuk tidak memikirkannya. Iya, gue tahu itu semua salah gue. Gue udah jahat banget ngebunuh calon anak gue sendiri. Yang pertama dan kedua gue bunuh di klinik aborsi. Dan yang ketiga ini gue bunuh dengan obat penggugur kandungan yang gue beli dari online shop. Aku tahu mungkin berat bagi Amel untuk menghadapi kenyataan ini. Tak berselang lama, keluarga Amel dari kampung sudah datang. Segera aku pamit untuk ke mall tempatku bekerja untuk mengambil kunci kos yang tertinggal. Saat aku berjalan melewati stand baju anak, aku tiba-tiba teringat akan mimpiku dijumpai 2 sosok anak kecil. Akhirnya aku memutuskan untuk membeli 1 setel pakaian pria dan kain bayi. Entah aku pun tidak mengerti mengapa aku bisa sampai membelinya. Tetapi satu hal yang pasti, aku mempercayai jika jiwa anak itu masih ada di sekitar mamanya Amel. Ketika aku kembali lagi ke kosan, aku membuka kamar Amel yang kini sudah kubersihkan dan aku rapikan. Baju anak yang sudah aku belikan aku simpan di dalam lemari Amel. Aku duduk diam dan mengumandangkan doa untuk para jiwa bayi itu. Nak, ini tante bawain kamu baju ya. Kamu jangan basah-basahan lagi. Baik-baik ya nak di alam kamu. Jangan gangguin mama Amel. Malahan kamu harus dampingi mama Amel ya, ucapku sambil beranjak keluar. Namun, saat aku mau menutup pintu kamar Amel, ada desiran angin kuat di sekitar tengkukku yang membuatku merinding. Aku yang siang itu tiba-tiba merasa ngantuk seketika merebahkan badanku di atas kasurku yang nyaman, tanpa memikirkan hal yang di luar nalar kembali. Dan di saat tidur siang itu, aku kembali diberikan mimpi. Mimpi itu jelas anak Amel yang kulihat sekilas kemarin. Kini ia tersenyum kepadaku. Tubuhnya tak lagi basah dan mengenakan pakaian yang baru saja kuberikan. Sang kakak kemudian berkata, "Terima kasih tante sudah mendoakan aku, sudah menolong aku dan adik. Sekarang izinin kami buat membantu tante ya," ucapnya sambil tertawa-tawa kecil dengan penuh rasa sukacita. Nah, setelah mimpi itu memang aku tidak pernah diberikan mimpi lagi. Namun, anehnya dari hari ke hari, penjualan kosmetik di standku melonjak drastis. Otomatis saja aku langsung dinaikkan menjadi supervisor stand.
dan banyak mendapatkan bonus dari hasil kerja kerasku selama sebulan terakhir. Di waktu yang lain, saat awal aku berkenalan dan berpacaran dengan Marcel, aku diajak Marcel untuk berkenalan dengan salah seorang sahabatnya, yang ternyata ia memiliki kemampuan indigo. Saat itu kami sedang asyik ngumpul berempat, dan sahabatnya yang sebut saja namanya Bang Dery, tiba-tiba membuka percakapannya yang membuatku bergidik. "Fit, kamu ada yang ikutin tuh anak kecil sambil gendong bayi. Dia ngeliatin kamu dengan tatapan kosong. Apa kamu tahu itu siapa?" Aku yang tercekak kemudian menelan ludah. Aku bertanya kepada Bang Dery bagaimana ciri-ciri anaknya tersebut. Bang Dery kemudian menjelaskan secara detail ciri-ciri anak yang ia lihat. Ternyata itu adalah hantu janin aborsi dari Amel yang masih mengikutiku. Bang Dery mengangguk. Ia menjelaskan bisa jadi kini ia disebut bayi bajang. Bayi bajang adalah bayi korban aborsi yang memang biasanya dicari untuk pesugihan. Namun dalam kasus ini, arwah bayi aborsi itu murni mengikutiku karena rasa terima kasihnya yang besar, karena aku sudah mendoakannya dan memberikannya pakaian. Bang Dery pun menambahkan jika hantu janin aborsi itu tidak perlu diusir karena mendatangkan rezeki. Perbanyaklah doa kepada Allah untuk meminta perlindungan dan agar bayi bajang itu perlahan-lahan bisa kembali ke alamnya. Dari pernyataan Bang Dery, kini aku mengingat kembali setelah aku memberikan pakaian kepada hantu janin tersebut. Seketika karir dan pendapatanku melonjak drastis. Tetapi dengan adanya hantu bayi aborsi itu tidak menjadikan aku musyrik kepada Allah, karena Allah lah Maha Pemberi dan Maha Kaya. Melalui perantara hantu janin aborsi itu, mungkin aku dinaikkan derajatnya oleh Allah. Sekian cerita horor hari ini. Nantikan untuk kisah-kisah selanjutnya. Tetap stay tune di cerita horor. Banyak sekali pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita ini. Tingkatkan yang baik, hilangkan yang buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.